Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib ingkang dimulyakaken dening Allah. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Dengan curahan nikmat Allah serta maunanya, alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah mudahkan kami dan jenengan semua saged rawuh, saged kepanggihan melih teng menika musholah dalam rangka tafaqquh fiddin. Ingkang pundi wonten dalu menika kita badhe nglanjutaken maos kitab Al-Adabul Mufrad ingkang ditulis dening Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebelum kula njenengan maos kitab menika, sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan dan terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta juga kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad kita masuk di bab yang ke-71, yaitu bab kemuliaan. Imam Bukhari membawakan satu riwayat yang derajatnya adalah sahih, dan riwayat ini menjadi penjelas bagi kita siapakah orang yang mulia tersebut. Kita waos rumiyin mangke kita ambil faidah dugi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menika. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Berkatalah Imam Bukhari yang mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allahumma amin. Haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id ibni Abi Sa'id an Abi Hurairah. Dados Imam Bukhari mendapatkan hadis menika salam itu dugi Muhammad bin Salam. Beliau mengatakan, mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidillah dari Sa'id ibn Abi Sa'id dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah nate ngendika jamaah. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul niku nate ditanyai. Ya napa pertanyaanipun? Ayyun nasi akram. Ya Rasul, menungso sing dos pundi sing mulya niku? Manusia yang bagaimanakah yang mulia itu? Qala, Nabi jawab, akramuhum indallahi atqahum. Manusia yang mulia itu adalah mereka ya yang di sisi Allah yang paling bertakwa. Taib. Kita lanjutkan dulu. Qalu, para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluka.
Bukan tentang ini ya Rasul kita bertanya. Maka Nabi menjawab, fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyullah ibni Khalilillah. Manusia yang termulia adalah Yusuf, anaknya Nabi Allah, dan anaknya Khalilullah. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Taib. Saya ulang. Yusuf punya bapak siapa? Yakub. Yakub punya bapak Ishak. Ishak punya bapak Ibrahim. Nggih. Khalilullah siapa Khalilullah? Nabi Ibrahim. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini manusia yang teristimewa. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, terus napa tuh kakek? Buyute Nabi. Jadi dalam satu riwayat disebutkan innahul karim, ibnul karim, Yusuf. Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Khalilillah. Subhanallah. Kata para sahabat, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang ini ya Rasul kita bertanya, bukan ini pertanyaan kita. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Oh, tentang cikal bakal orang Arab tah kalian bertanya kepadaku. Qalu, ya, kalau kata para sahabat, na'am, iya. Qala, maka Nabi mengatakan, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Ya, sebaik-baik kalian, ya, satu sebaik-baik antum, sebaik-baik mereka juga ketika jahiliyah, ketika dia dalam Islam itu baik dan faham. Jadi ketika ada orang jahiliyah, nasabnya baik, akhlaknya baik, terus masuk Islam, paham agama, akhlaknya mulia, itulah orang yang terbaik. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada poin yang menarik yang perlu kita bahas. Pertama, tatkala Nabi ditanya tentang manusia yang paling mulia, pertama tadi jawab apa jamaah? Orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan itu menjadi orang ya dimuliakan Allah. Nggih, matur nuwun. Mohon. Ini senada dengan surat Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu yang bertakwa. Makanya Nabi pertama tadi menjawab apa? Akramuhum indallahi atqahum. Mereka yang paling mulia di sisi Allah itu yang mereka yang paling bertakwa. Ini jamaah. Jadi poin pertama ini penting. Kenapa? Karena ketakwaan itulah yang akan menjadi orang derajatnya tinggi. Bukan karena nasab, bukan karena harta, bukan karena keturunan siapa. Mohon maaf, jenengan semerap Abu Lahab itu apanya Nabi? Paman. Kalau dari segi nasab widak Nabi, tapi manusia yang diabadikan celaka. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Abu Thalib paman Nabi, tapi menjadikan dia celaka juga. Jadi nasab kadang tidak bisa mengangkat kalau tanpa dibarengi dengan ketakwaan. Makanya ada anak-anaknya Nabi yang tidak beriman. Tatkala Nabi Nuh naik bahtera, mengajak anaknya agar naik kapal. Ya kan? Wahai anakku, irkam ma'ana. Nak, ayo naik kapal, nak. Tapi tidak mau. Padahal bapaknya Nabi. Subhanallah. Padahal bapaknya Nabi. Tapi
dengan nasab yang seperti itu tidak bisa menyelamatkan dia. Maka kita ini nggak boleh bangga dan sombong dengan nasab. Maka ini diantara kebiasaan orang jahiliyah. Apa? Bangga dengan nenek moyang, tapi dirinya nggak dihiasi dengan ketakwaan. Kalau bahasa kula, secara umum anaknya Pak Yai saya, anaknya Gus saya, secara umum, karena turunannya tiang saya. Tapi apakah kemudian anaknya pasti saya? Mboten mesti. Cuma kadang sebagian orang karena melihat orang tua sehingga anak yang biasa pun kadang dianggap iki sik darah biru iki. Nah, sehingga dimuliakan padahal mboten soleh. Ketika seorang anak kiai, anak Gus soleh, masya Allah perlu kita muliakan melebihi orang biasa yang soleh. Kenapa? Karena keturunannya baik. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya kemuliaan di sisi Allah bukan dari segi nasab, tapi dari ketakwaan. La fadla baina a'rabiyyin wal a'jamiyyin. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab maupun non-Arab. Maka yang paling dekat dengan Allah siapa? Yang paling bertakwa. Ada orang nganglang, nggak pakai putih. Ya, mungkin kulitnya sawu apa? Sawu matang ya. Kan biasa orang Indonesia kan sawu matang. Ada orang yang lain putih banget. Apakah orang yang putih itu pasti mulia? Apakah orang yang irungnya bangir itu pasti mulia? Nah, maka kita jangan merasa minder ketika melihat orang yang mancung-mancung hidungnya, putih-putih kulitnya. Di sisi Allah itu nggak dilihat dari itu. Makanya ada hadis Muslim, ini menjadi kabar gembira. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah niku mboten ningali bentuk jasad jenengan, mboten ningali bentuk rupa jenengan, tapi sing ditingali Allah napa? Hati jenengan kali amal jenengan. Dados tiang sing radi ireng, tiang sing putih, tiang sing rodok coklat, itu bukan ukuran kebaikan, kemuliaan, tapi ketakwaan itulah yang jadi ukurannya. Maka jenengan semua Bilal jamaah. Kalau kulit putihan jika jenengan kira-kira. Nah, Bilal ya, kan identik dengan budak hitam, tapi ahli surga ya. Berarti surga itu ditempati bukan orang yang putih saja, kan gitu. Orang yang coklat bisa, orang yang hitam bisa. Suatu hari juga ada kisah menarik dari Abdullah bin Abbas. Beliau waktu itu duduk-duduk bersama para sahabatnya. Terus beliau mengatakan, hei sahabat-sahabatku, mau nggak saya beritahu wanita ahli surga? Ya jelas mau. Mana wanita ahli surga itu? Maka lewatlah wanita hitam jamaah. Wanita kulitnya hitam. Hadhihi imra'atun sauda. Inilah wanita hitam ahli surga. Oh, kaget lagi. Kok bisa? Iya. Suatu hari dia menemui Nabi dan dia curhat, ya Rasulullah, saya terkena penyakit epilepsi. Saya terkena penyakit epilepsi. Tolong ya Rasul doakan saya. Nabi memberikan pilihan. Kalau kamu saya doakan, insya Allah sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, surga untukmu. Wanita hitam. Kata wanita ini, kalau begitu saya sabar saja. Tapi ya Rasul, tolong doakan. Tatkala penyakit epilepsi saya kambuh, aurat saya jangan terbuka. Lihat, wanita hitam dalam keadaan yang tidak sadar pun ingin tetap auratnya tertutup. Inilah wanita ahli surga. Coba orang sekarang, jemaah, dalam keadaan sadar saja dibuka auratnya ya.
mungkin lupa Ustadz firman Allah surat Al-Ahzab 59, maka perlu diingatkan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hei nabi, ucapkan, bilang sama istri-istrimu. Lihat, ini nabi, istri-istrinya. Kalau kita, istri. Ya. Nabi bilang apa? Bilang sama istri-istrimu. Kalau kita, satu masih satu kan? Bilang sama istrimu, bukan istri-istrimu. Ya kan? Bukan istri-istrimu. Kalau Nabi, istri-istrimu. Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita muslimin. Apa perintah Allah? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Suruh mereka mengulurkan jilbabnya untuk menutup seluruh tubuhnya. Jadi menutup aurat bagi perempuan ketika keluar rumah enggak ada khilaf. Tidak ada khilaf, sepakat itu wajib. Cuma pertanyaannya kemudian, kenapa masih banyak saudari kita yang muslimah tatkala keluar rumah dan tutup aurat? Ini kalau dibiarkan keluar rumah nggak tutup aurat, ketika suaminya tahu dibiarkan, dosa suaminya ini. Kenapa? Karena membiarkan kemaksiatan ada pada istri. Makanya di zaman itu ketika turun ayat jilbab, hijab, maka mereka merobek-robek kain untuk dibuat jilbab. Karena waktu itu keadaannya seperti itu. Kalau sekarang kain sudah banyak, beli tinggal pergi ke toko, tapi banyak yang nggak mau nutup. Apa ini masalahnya? Katanya kembali kepada kitab Quran. Kadang kita heran, Al-Quran mengatakan ketika mencifati orang-orang Bani Israel, ya, khudhu ma atainakum biquwwa wasma'u wa qalu sami'na wa asaina. Allah berkata mensifati orang-orang Yahudi, jamaah. Orang-orang Yahudi, ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian. Kitab Taurat itu ambil, isinya amalkan. Di dalamnya kalau ada keyakinan, imani. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami nggak taat. Kami dengar, tapi kami nggak taat. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, ayat 90 lebih ke atas sedikit. Ya, itu orang-orang Yahudi. Tapi orang yang beriman tidak boleh sebenarnya niru itu. Apa prinsipnya? Orang yang beriman adalah ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, jawabannya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tapi kenapa prakteknya kami dengar, kami nggak taat? Nah, jadi seolah-olah niru siapa? Tadi. Wal iyadu billah. Makanya kalau ada anak kita yang sudah baligh, wajib dijilbabi, bukan menunggu sudah baik. Paham? Kan ada, kalau sudah baik aja jilbaban. Bukan, kalau sudah baligh. Kalau sudah baligh, apa wajib? Jilbaban, bukan menunggu baik. Kalau nunggu baik, kalau nggak baik-baik terus. Pun, jadi jamaah, makanya ketika kita melihat hal ini, kita kadang sedih. Jadi kita yang mengaku muslimah, muslim, kadang masih kurang berpegang teguh dengan isi Quran. Padahal ini yang tidak ada khilaf. Menutup aurat itu apa? Hal yang wajib. Di zaman itu maka nggak ada orang-orang yang keluar rumah tanpa nutup aurat. Sampai Nabi mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arohuma. Dua kelompok manusia yang termasuk ahli neraka belum aku melihatnya, kata Nabi. Di antaranya siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang.
Kata para ulama, berpakaian tapi nggak nutup aurat, berpakaian tapi tipis, transparan, mepet, ngepet, membentuk lekuk tubuh. Di zaman Nabi nggak ada. Kalau sekarang ada enggak kira-kira? Ada wanita pakai kaos oblong, terus celana ngapret mepet, apa namanya? Celana jin. Ya masih syukur jin ya, nggak ada yang celana iblis ya. Ya, sekarang ada lagi celana yang gaul itu, pensil apa macam-macam. Subhanallah. Berpakaian tapi hakikatnya telanjang itu. Di zaman Nabi belum ada, nggak ada. Kapan adanya ya? Kita lihat saat ini. Kalau dibuka KTP-nya apa? Muslim ya. Jadi belum bangga dengan identitas muslimah. Muslimah itu identik apa? Nutup aurat. Bukan buka aurat. Maka ini jamaah. Maka kita mulai dari keluarga kita dulu. Istri kita, anak kita. Kalau orang lain itu kan PR bersama. Ya, tapi keluarga kita dulu. Kalau dari keluarga sudah kita mulai, nanti menantu, anak, iya. Biar kita menjadi kudwa, contoh di masyarakat. Oh, ternyata begini loh ajaran Islam. Ya, cuma memang sekarang fitnahnya kadang agak digembosi karena fitnah. Yang berpegang teguh dengan nutup aurat dianggap jilbaban itu tradisi Arab. Jadi kalau ada orang perempuan nutup aurat itu apa? Tradisi Arab itu. Jadi nggak perlu dibawa ke Indonesia. Waliyatubillah. Padahal kita telah sering membaca apa itu? Quran itu kitab petunjuk. Dan petunjuk isinya diantaranya apa? Wanita disuruh apa? Nutup aurat, yang sudah kita tahu semua. Kenapa mereka pas sholat nutup aurat, ketika nggak sholat nggak nutup? Kan lucu. Kenapa hanya pas sholat saja nutup? Padahal ketika dia di luar sholat sama Tuhannya Allah. Kenapa hanya nutupnya ketika sholat? Ya Ustaz, ini kan syarat rukunnya sholat. Tegang ini gak sah Ustaz. Pertanyaannya, kalau di luar sholat apakah nggak wajib nutup aurat? Oh, ntar dulu tak coleane sih. Wah, soal saya golai nanti surat Al-Ahzab gitu loh. Surat An-Nur juga ada. Jadi ini jamaah, ya. Makanya lihat tradisi di pondok-pondok, nggak ada yang nggak jilbaban, itu jilbaban semua. Cuma kalau sudah pulang dari pondok, lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Maka sepakat, meskipun nanti bagaimana ukuran jilbabnya itu kan berbeda-beda, tapi kan tetap nutup aurat. Kalau ada pondok yang mengajarkan kan nutup aurat bagi perempuannya, ini aneh. Bisa masuk apa di situ? Nah, yang kurang paham. Nah, ini jamaah yang demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketakwaan itu akan menjadikan orang mulia. Ketakwaan itu akan menjadi orang dicintai Allah. Dan takwa itu sendiri ada ciri-cirinya. Takwa itu ada ciri-cirinya. Makanya sahabat Ibni Mas'ud tatkala menafsirkan takwa, ini indah jemaah. 102 surat Al-Imran itu ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba ada yang punya Quran enggak? HP Android antum punya? Quran terjemah? Halo, enggak ada Quran terjemah? Masya Allah, hebat. HP saya di situ. Jadi coba dilihat Al-Imran 102. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian wafat ya kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Lihat sahabat Ibni Mas'ud menafsirkan ayat ini, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Yang namanya takwa itu apa sih? Ada 3 sifat. Kalau 3 ini ada, kalau jenengan pantas dianggap orang bertakwa. Kalau belum, jangan. Kita ingin bertakwa, gitu aja. Meskipun tiap Jumat dipeseni oleh siapa? Khotib. Kata beliau, takwa yang sesungguhnya itu yang pertama ayyuta'a fala yu'sah.
Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditaati, jangan dimaksiati. Inilah yang sering diangkat oleh khotib. Kaum muslimin, monggo kita bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi, nah, ya kan? Al-Imam Ibnu Rajab berkata dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketakwaan yang sempurna itu adalah melaksanakan semua kewajiban. Bahasa saya, kewajiban itu tidak hanya tentang haknya Allah yang harus ditunaikan, tapi juga haknya manusia. Contoh, kula dikengken salat, jenengan dikengken salat, puasa, zakat, itu kan kewajiban, betul? Kita mentauhidkan Allah, betul? Ya, itu berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan manusia. Apa kewajiban kita? Menafkahi anak istri. Betul? Yang paling penting menjadikan istri faham agama. Pertanyaannya, sudahkah kita memahamkan istri kita agama? Sudah Ustaz, takjak ngaji. Ya tak ngaji. Ngaji gak dijak. Lihat di zaman Nabi, para wanita itu iri sama sahabat-sahabat Nabi. Ya Rasulullah, Anda setiap hari memberi ilmu kepada para sahabat. Kapan kepada kita wanita-wanita muslimah? Akhirnya Nabi memberikan satu waktu pengajian untuk ibu-ibu khusus. Pertanyaannya, sudahkah kita ajak istri kita ngaji khusus dengan perempuan-perempuan yang lain? Ustadz, enggak ada. Ya maka harus dipikir bagaimana agar istri kita dapat ilmu. Kalau jenengan tiap akad bisa dapat ilmu, Jumat khutbah bisa dapat ilmu kalau enggak tidur. Paham? Lah Jumatan tidur kadang. Pertanyaannya, istri kita dapat ilmu dari mana? Ya alhamdulillah sekarang ada YouTube, agak terbantu. Cuma pertanyaannya, apakah istri kita mendengarkan pengajian apa lihat yang lain? Itu masalahnya. Artinya kalau kita tidak memikirkan istri kita faham agama, hati-hati. Kalau ada istri kita di dalam rumah kita makan tangan kiri nggak baca bismillah, kita tahu, kita biarkan, kita berdosa. Kalau istri kita keluar rumah nggak jilbaban, kita berdosa. Kalau istri kita, mohon maaf, ternyata di dalam rumah maksiat yang kita biarkan, kita berdosa. Bahkan kalau ada anak perempuan kita diapeli laki-laki, remaja, diam, kita berdosa. Kenapa? Kemaksiatan kita biarkan. Nggih mboten? Ada istri kita makan pakai tangan kiri. Terus kira-kira kita dapat dosanya enggak? Kira-kira dapat dosanya enggak? Dapat. Kenapa? Lo enggak diajari dengan suaminya sehingga makan pakai tangan kiri? Kecuali kalau sudah diajari, Dek, enggak boleh. Itu kayak setan itu. Kata Nabi, la ta'kulu bisimal fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Dek, jangan makan dengan tangan kiri. Jangan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Itu kayak setan. Kalau kita nggak mengajari, ya kita dosa. Taib, istri kita misalkan, mohon maaf ini, nggak paham tentang darah haid, nggak paham tentang hukum-hukum sholat, dosa nggak kita kira-kira? Halo jamaah, nggak paham, dosa nggak? Kan kita wajib mengajari. Ustadz nggak bisa ngajari, makanya dijak pengajian. Makanya sampean tuh banyak terima kasih sama Ustadz. Kenapa? Sudah ngajari istri kita. Makanya kalau kita nggak ingin dapat tadi, setelah ngaji monggo ditransfer. Pertanyaannya, sudahkah kita habis ngaji? Dek, duduk, ayo ngaji bareng. Aku mau ngaji oleh Dek. Pernah gitu? Nggak mungkin, seleng ngantuk ya. Maka di sini jamaah, monggo kita
Napa nggih istilahnya? Itu tanggung jawab kita. Kan ada panggilan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata ulama, biar selamat dari api neraka apa? Alimuhum wa adibuhum, kata sahabat Ali. Ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab. Nah kalau istri kita nggak paham tentang masalah agama, kita diam saja, kita berdosa nanti. Jari malaikat, iki bojone, oh, ngaji dhewe tok kan nggih. Wal iyadu billah. Lah dari sini jamaah, kan kita ingin ketakwaan itu tidak hanya pada diri kita, tapi juga untuk siapa? Pasangan kita. Makanya saya bilang di zaman Sahabiyah itu punya waktu khusus ngaji sama Nabi. Kita kan enggak. Makanya silakan jenengan memikirkan, atau kalau enggak dijak hari Ahad ngaji sama istri. Pertanyaannya, kita kan enggak tahu isi kita ngapain sekarang. Apa lihat sinetron? Apa yeleh-yeleh? Kita enggak tahu. Padahal itu tanggung jawab siapa aslinya? Kita sudah nggak ngajari dia ilmu agama, nggak ngajari Quran Sunnah, misalkan. Nah, ini monggo untuk renungan saja, bukan pemaksaan dong, renungan mawon. Biar apa? Kita ngaji dapat pahala, istri kita juga seperti itu. Kalau kita kan masih ada obatnya, hari Ahad ngaji, Jumat dengar khutbah. Istri kita kapan? Padahal tiap hari subhat, tiap hari televisi, tiap hari YouTube, tiap hari masuk macam-macam. Kalau nggak pernah dices, ya akan apa? Jadi orang Jawa, luntur nanti. Nah, jamaah, ini ketakwaan akan menjadi nilai yang lebih. Maka kalau ada istri suka ngaji, sering diajak ngaji, akan semakin sayang sama jenengan kok. Akan semakin birrul walidain, akan semakin dekat sama Allah. Tapi kenyataannya kadang sekarang banyak wanita-wanita yang berani sama suami. Iya. Benar ya? Dikit-dikit minta talak, dikit-dikit nambah belonjo ya. Wallahiyadubillah. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Itu yang pertama. Ayyuta'a fala yusa, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Terus taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, wa ayyudkara fala yunsah. Allah itu hendaknya senantiasa diingat, bukan dilupakan. Coba kita renungkan jemaah. Kula jenengan mengingat Allah kapan biasanya? Pas sholat. Akan sholat. Mari sholat. Coba, kalau pas keluar rumah ingat Allah? Nah, gak mesti ya Ustaz. Wong bukti ini kadang meso itu. Kadang ngrasani wong itu. Kadang kalau pas jualan mbek goro-goro titik itu. Ayo. Ini kan seolah-olah lupa sama Allah, kan seolah-olah gitu ya. Kalau orang ingat sama Allah terus, kan nggak berani kate goro. Nggak berani kate sumpah palsu, nggak berani ghibah. Sudah lisannya nggak basah dengan dzikir, ternyata malah lali sama Gusti Allah. Maka kira-kira kita pantas nggak masuk yang ini coba? Kita ingat sama Allah dengan lalinya banyak mana kira-kira? Jangan dijawab ya. Maka kalau kita bertakwa yang sesungguhnya, terus ingat Allah, ibarat hati itu connect terus, lisan terus menyebutnya. Maka berzikir nggak menunggu di masjid, berzikir tidak menunggu habis sholat, mengingat Allah nggak menunggu jamaah bareng-bareng gini, tapi fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun banyak orang. Makanya ada hadis Nabi ketika ada sahabat yang mau safar, apa Nabi pesankan? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Bukan hanya di masjid. Karena sebagian orang itu bertakwa, wah kalau di kampungnya pakai sarung, baju kuku, nggak usah jalan nang masjid, ke kampungnya. Tema dalam kampung. Aslinya kelihatan. Ya, aslinya kelihatan. Makanya ada ungkapan dari para ulama, kalau antum ingin lihat aslinya orang, lihat pas bepergian. Aslinya kelihatan.
Nah, ini zaman. Kalau di rumah bisa casing gitu. Bisa penampilan. Tapi kalau di luar kelihatan. Kalau memang dia ahli sholat, di luar pun dia ahli sholat. Kalau dia ahli Quran, di luar pun ahli Quran. Seperti itu. Lah, disinilah tatkala kula jenengan ingin tersifati takwa yang sesungguhnya, monggo terus mengingat Allah. Di samping kita mungkin hati connect sama Allah terus, lisan jangan sampai lupa bahasa dengan zikir. Ini yang membiasakan, ini yang sulit. Ya, karena apa? Karena lisan terus ingat Allah itu berat. Ya, perlu disesuaikan juga. Jangan pas diajak bicara, Mas, gimana kabari? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan. Tetap ngobrol seperti biasa. Tapi kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Terus ingat sama Allah. Kan kita kadang, mohon maaf nih, kita itu kadang seringnya bukan seperti itu, bukan kesadaran, tapi dieling, no, ayo dikir, ayo dikir, gitu kan. Sehingga kalau nggak ada yang ngajak, nggak dikir. Tapi ini jangan sampai jadi kebiasaan. Mari kita bangun ingat sama Allah itu dengan kesadaran kita. Jadi di masjid ingat Allah, habis sholat ingat Allah, naik kendaraan ingat Allah, di rumah juga ingat Allah. Makanya ketika masuk rumah, assalamualaikum, bismillah. Atau mungkin yang lain, bismillahi walajna wa bismillahi harajna wala rabbina tawakkalna. Meskipun ada kata ulama ini dhaif hadisnya yang ini. Paling tidak apa? Bismillah. Masuk rumah, assalamualaikum. Kan gitu. Melepas baju, bismillah. Pakai baju, berdoa. Terus kan ada itu tuntunannya ya. Jadi jangan disangka hanya pas di masjid. Dan ini perlu pembiasaan. Perlu apa? Dilatih. Pun yang ketiga jemaah, wa ayyuskara fala yukfara. Hendaknya Allah itu senantiasa disyukuri. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu banyak, maka perlu untuk disyukuri, jangan dikufuri. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Hatta sampai ada kisah. Kemarin kita habis kajian, ada orang yang pas nyantai-nyantai bilang, Ustadz, kalau kita terkena musibah, diuji oleh Allah gimana? Tetap kita harus bersabar dan bersyukur. Kenapa? Karena ada orang yang lebih buruk dari kita musibahnya. Mungkin kita hanya ngeluh sakit gigi. Coba lihat, ada orang yang lebih dari itu. Makanya Nabi itu kalau terkena sesuatu yang gak menyenangkan, apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dalam setiap keadaan. Tapi kalau nikmat, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Karena Allah yang perlu dipuji terus. Kalau kita seperti itu jamaah, kita akan bisa alhamdulillah. Coba saya berikan contoh. Jenengan kebiasaan sakit asam urat misalkan. Nggih, misalkan nggih, misal. Ada enggak orang yang lebih parah dari jenengan? Banyak Ustaz. Ya cuma kan yang kelihatan. Coba ke rumah sakit. UGD sana. Oh, aku nggih. Kalau kita mau merenung, kita dengan dia lebih parah mana? Lebih parah yang di UGD. Akhirnya kita bilang apa? Alhamdulillah, sik ngene kok. Iku, ya Allah, sakno rek. Tapi nek jenengan berpikir suudon, ya Allah kok ngene, ya Allah. Aku tok sing lara ya Allah. Jare sapa sing mentok? Akeh sing lara ya. Jadi seperti itu. Sama dengan ketika kita dapat nikmat jamaah. Jangan terlalu melihat ke atas. Makanya Nabi mengatakan, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum." Lihat nikmat itu kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat yang di atas. Biar mudah bersyukur. Saya sering contohkan di sini. Ini memang mudah diucapkan, tapi kita juga harus berusaha. Saya jenengan sekelas yang punya Vario lah. Agar kita bisa alhamdulillah lihat yang punya Honda Uduk, Honda Ulung, atau mungkin Astrea Star, Astrea Prima ya. Lebih baik mana? Vario sama Astrea Star. Lebih baik Vario. Alhamdulillah. Tapi kalau saya melihat yang Avanza, golong komeng golek duit aku. Paham? Kapan syukuri akhirnya?
kurang rek ngelembur, kurang rek usaha ini. Akhirnya gak ngaji, yo gak sholat jamaah, wis lali kabeh apa? Avanza pokoke. Jadi sing dieling-eling apa? Avanza. Sing duwe Avanza lihatnya apa? Pajero. Kapan ganti Pajero rek? Waduh. Sing duwe Pajero ingin bis misalnya. Ya kapan syukure? Makanya Allah mengingatkan, dan ini memang bahaya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir itu. Perlombaan dalam masalah ini enggak akan ada habisnya lah. Perlombaan masalah ini enggak akan ada habisnya. Kapan habisnya? Hatta zurtumul maqabir. Wis dikubur habis. Kalau masih hidup mesti ada itu. Kita enggak menafikan loh. Makanya Nabi pernah bilang, lauli bani Adam wadin minat dahab. Kalau seandainya anak Adam punya satu lembah emas, ini Nabi yang bilang, pasti ingin 2 lembah emas. Jadi orang-orang nggak munafik lah. Punya uang 1 juta, bikin berapa? 2 juta. Kalau 2 juta, 3 juta. Lihat, semakin orang itu banyak uangnya, semakin banyak acara. Betul? Saya ulang. Semakin orang itu banyak uang, tambah banyak acara. Coba 1 juta saja. Blonjone dicukup-cukup no. Nah, 2 juta. Waduh, dik blonjo ki mengil gak enak. Napa suruhan ae. Punya 3 juta. Gak enak, nama suruhan, nama Malang ae. 4 juta. Wis ngelencer ayo lho. Semakin banyak uang, semakin banyak acara. Kalau tidak di manage dengan baik, karena itulah dunia jemaah. Ustaz berarti gak boleh kaya, bukan. Monggo kita kaya, tapi kaya yang menjadi sarana untuk akhirat. Pun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit monggo kita syukuri, banyak monggo kita syukuri juga. Jadi kan tergantung kita menyikapinya. Sedikit itu ukurannya apa sih? Karena kita mau kata apa? Kita bilang sedikit, kenapa? Karena kita bandingkan dengan orang lain. Kita yang bekerja di pabrik 1 bulan dapat 3 juta. Ini kalau orang nggak mau membandingkan di pabrik yang lain, banyak bersyukur ini. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bekerja. Tukang becak dapat berapa 1 bulan? Nggak mesti. Kadang naik, kadang turun. Tapi kalau dibandingkan dengan yang 5 juta, pasti akan apa? Waduh, enak kerja di pabrik kono yo, lemburane akeh, oleh 5 juta yo. Si 5 juta lihat yang mana? 7 juta. Kapan kita akan puas jemaah? Maka apa yang Allah berikan dari rezeki khususnya, monggo disyukuri. Tapi ingat, nikmat Allah bukan hanya rezeki, tapi juga banyak nikmat yang bukan berupa materi. Bisa berjalan, bisa ngaji dan yang lainnya. Coba saya berikan satu gambaran saja. Nabi itu pernah mengatakan, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengajarkan kebaikan atau mencari kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti pahala haji. Pertanyaan saya, haji sekarang berapa? Ini wacana mau 70 juta loh. Tapi orang kalau disuruh milih ngaji apa ngelembur di pabrik? Ngelembur di pabrik. Padahal ngelembur di pabrik antara maghrib sampai isya berapa jam? 1 jam. Kira-kira berapa? Paling banyak ngelembur berapa? 1 juta misalkan. Ya, kebanyakan kan? 500.000 lah. Tapi kalau antum keluar dari rumah menuju masjid 1 jam untuk ngaji, dapat pahala haji. Haji berapa kalau diuangkan? 70 juta. Mana baik mana kira-kira? 500.000 sampai 70 juta? Loh, dari sisi ini kalau orang mau berpikir, ya pasti milih ngaji toh. Cuma kan nggak kelihatan ya. Keimanan itu. Tapi kalau orang sekarang kan yang penting cair. Uang. Coba kalau ke masjid ngaji dikasih 200.000, nggak sampai musola lagi. Inilah iman. Maka nggak diperlihatkan sekarang, tapi nanti di mana? Di akhirat. Karena orang yang beriman itu apa? Mengimani janji. Nah, disinilah jemaah. Kadang amal soleh itu lebih mulia, lebih baik daripada apa? Dunia. Kalau kita mau memikirkan,
Sebuah contoh, ini sudah sering lah jenengan paham. 2 rakaat qobliyah subuh. Kan lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia saisine sik luwih apik napa? Cuma orang kalau disuruh milih nyambut gawe apa qobliyah subuh? Lah bukti ini lho subuh lho telung orang. Sing adan iku, sing qomat iku, sing imam ya, iku wal iyadu billah. Nah, dari sini jemaah, ketakwaan itu menjadi ukuran. Orang itu mulia di sisi Allah bukan karena nasab, bukan karena harta, tapi takwa. Maka kalau Anda diberikan ketakwaan, monggo kita jaga. Tadi cirinya 3. Kata sahabat Ibni Mas'ud. Terus mentaati Allah, enggak memaksiati Allah. Terus mengingat Allah, enggak melupakan Allah. Terus bersyukur kepada Allah, tidak mengkufuri Allah. Kita adzan dulu, nanti kita sambung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana para sahabat itu orang yang antusias sekali untuk mengetahui kebaikan. Buktinya adalah tatkala ketemu Nabi bertanya tentang siapa? Tentang manusia yang paling mulia. Karena ingin menjadi orang yang mendapat kriteria itu. Jadi orang kalau sudah mulia di sisi Allah, sudah, ini orang yang terbaik. Lah, Nabi menjawab, orang yang mulia itu adalah al-jam'u baina sarafin nasabi wa taqwa wal amali salih wal ilmi wal fiqhi fid din. Nabi menjawab, orang yang punya kemuliaan itu adalah orang yang mengumpulkan, menggabungkan dari segala kemuliaan nasab, ketakwaan, amal soleh, ilmu, dan faham agama. Dan tadi dicontohkan diantaranya yang dari segi nasab siapa? Yusuf, Nabi Yusuf. Kenapa? Karena bapaknya Nabi. Siapa tadi? Yusuf bin Yakub bin Ishak.
Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nasabnya mulia. Jadi mulai nenek moyangnya Nabi. Tapi kalau jenengan, ya kan? Ya, ini sudah Nabi ganteng ya. Makanya Nabi mengatakan innahul karim, ibnul karim, ibnul karim. Anaknya orang yang mulia, dia orang yang mulia. Anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Subhanallah. Dari sisi nasabnya luar biasa. Makanya tidak salah kalau kita mencari wanita yang nasabnya baik. Boleh ya? Kata Nabi kan tunkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Di antaranya apa? Karena nasabnya. Tapi jangan jadikan acuan utama. Karena kalau hanya nasab, agama nggak baik, bahaya. Pakai tasdid ya. Bahaya itu. Waduh, cari yang nasabnya bagus. Ternyata akhlaknya jelek, ya bahaya. Tapi boleh, tapi nggak memutlakan hanya nasab. Baik. Kemudian yang kedua, sebutkan para ulama, wa ashabul muru'at wa makarimil akhlaq fil jahiliyah idza aslamu wa faqihum fahum khiyarun nas. Orang-orang yang memiliki kemuliaan baik dari segi akhlaknya di jahiliyah, terus dia masuk Islam, terus paham agama, ini manusia pilihan. Pernah tahu Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini bekas orang Yahudi, masuk Islam dan Islamnya baik, mulia. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dia termasuk ahli surga. Salman Al-Farisi, bekas agamanya macam-macam kan, tapi akhirnya masuk Islam, masya Allah. Umar bin Khattab, bekas jahiliyah enggak? Masuk Islam, masya Allah. Jadi dengan masuk Islam dan membawa pemahaman fikih, ngerti agama, bagus. Wis nasabe apik, paham agama, tambah jos dari orang Jawa nggih. Top mar kotop. Tapi kalau nasabnya bagus tapi nggak masuk Islam, nggak ada nilainya. Tadi siapa contohnya? Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Subhanallah. Maka sama kula jenengan, jangan bangga jadi orang A, orang B kalau hanya nasab. Tapi harus kita iringi dengan apa? Islam yang baik, faham agama. Jare wong Jawa, mending arek desa tapi ngerti agama daripada arek kota, paham arek kota. Arek kota tapi nggak paham agama. Jenengan kalau cari mantu kira-kira cari yang mana? Doeso pinter agama, hafidho misalkan. Ngerti Quran, sunnah, arek kota, sewoge mau pilih akeh tapi nggak ngerti agama. Milih pundi? Cari sampean sing desa sing sugih. Masalah, nggak ada pilihan ketiga sama. Yang ketiga, wa afdhalus sahabah man jama'a baina sarafil aba fil jahilah wa sarafil iman wa taqwa wal fiqhi fid din fil Islam. Semulia-mulia sahabat yaitu yang mengumpulkan kemuliaan nasab di jahiliyah, terus kemuliaan iman, takwa, fikih agama. Ini sahabat yang mulia. Jadi tatkala jahiliyah punya nasab yang baik. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Nasabnya bagus. Masuk Islam, keimanannya luar biasa. Bertakwa, faham agama. Jos ini. Top markotop nggih. Masya Allah. Maka inilah diantara faedah yang bisa kita ambil. Maka ngapunten sekali. Kula jenengan sekali lagi jangan bangga dengan kegantengan, dengan kedudukan, dengan nasab, karena itu bukan menjadi mulia di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah itu karena ketakwaan, bukan karena gantengnya jenengan, bukan karena nasabnya jenengan, bukan karena jenengan anaknya kiai ustaz, enggak. Tapi ketakwaan itulah yang akan mengangkat derajat kita di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau kita ingin jadi orang yang mulia, monggo kita berusaha terus menghiasi diri kita dengan ketakwaan. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita meminta tolong. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya, monggo. Wallahu a'lam bishawab.